Jadi guys, aku mau update ya bahwa aku sudah laporkan kurir yang jahat itu ke Tokopedia dan tokonya pun melaporkan kurir itu juga. Jadi ada dua pihak. Saya sebagai pembeli dan toko juga mengadukan si kurir ini. Karena janggal sekali, kita sudah bayar, sudah konfirmasi ke toko, barang sudah diterima, tiba-tiba dia balik badan suruh aku bayar cash. Di saat barang tersebut sudah dibayar sama kita lunas, sama aku tuh udah lunas, termasuk bayaran buat kurirnya gitu ya. Itu ada buktinya. Nah, masalahnya kalau kita kasih lagi duit cash pada saat barang sudah kita bayar, kan takutnya dibawa kabur ya sama dia gitu. Barang ini sudah dibayar, kita dipaksa suruh bayar lagi, kasih duitnya ke dia gitu loh. Cuman gara-gara apa coba? Dia khawatir dia nggak dapat bayaran karena katanya dia nggak bisa klik gitu, nggak bisa klik bahwa pengiriman sudah selesai. Lah, kan itu bisa diurus sama dia ya ke Tokopedianya gitu loh. Kenapa kita yang jadi pembeli jadi korban? Kan ini aneh. Jadi aku benar-benar komplain abis ke Tokopedia. Aku ngerasa ini sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana konsumen sangat dirugikan. Kenapa? Saya sudah bayar loh, kurir instan mahal-mahal, 70.000 itu bayar dia. Di saat saya bisa aja pakai kargo yang gratis ongkirnya. Tapi saya bayar itu supaya cepat sampai, supaya bisa segera dipasang sama tukang. Nah, akhirnya kan nggak bisa dipasang sama tukang hari itu water heaternya. Nah, kemudian saya bilang, apakah pantas seorang kurir memaki-maki saya, membentak-bentak saya, memaksa-maksa saya, mengintimidasi bahwa saya harus bayar cash ke dia? Sudah dijelasin dengan baik-baik bahwa kita sudah bayar, Pak. Kenapa kita mesti bayar lagi? Iya, tapi saya ini nggak bisa klik. Tetap keke seperti itu, marah-marah di depan tukang-tukang ya, banyak saksinya itu ya, bisa jadi saksi semua itu. Nah, kalau aku nekat, kalau lagi aku nafsu banget, itu aku bisa laporin dia ke polisi gitu ya. Itu sudah penghinaan, itu sudah melakukan pengancaman di dalam rumah saya sendiri gitu. Jadi jangan macam-macam, dan aku bilang ke Tokopedia kalau aku juga orangnya nekat, aku bisa laporin dia ke polisi, kena dia, itu udah pasal perlindungan konsumen tuh ada undang-undangnya guys, dan aku punya undang-undang itu, aku udah baca tuntas. Jadi ini memang masuk pasalnya. Makanya Tokopedia saat tahu, saya bilang nonton aja, videonya sudah saya share di mana-mana. Nggak tahu mereka nonton apa enggak. Kan ada kata-kata kalimat begini, udah jangan banyak cincong kan, kata si kurirnya itu. Nah itu aku aduin juga ke Tokopedia. Walhasil akhirnya Tokopedia itu mengembalikan semua uang kecuali duit 1.000 itu untuk bayar aplikasi aku, karena aku pakai BCA itu nggak bisa dibalikin sama mereka. Ya sudahlah, aku anggap aja buang sial gitu ya. Jadi sial-sial aku ntar dibawa semua si Ferry itu ya. Nah, menurut aku hal yang kayak ini tuh sangat-sangat tidak pantas ya, bahkan cenderung kasar, brutal, dan intimidatif, dan kurang ajar gitu loh. Kita udah bayar, tinggal tunggu barang doang. Barang kita malah dibawa lagi pada saat kita sudah bayar mahal-mahal untuk kurirnya untuk anterin hari itu juga. Kan lucu banget. Di mana letak salahnya kita gitu loh sebagai pembeli gitu kan? Cuma karena sistemnya dia nggak bisa klik, kan lucu. Jadi akhirnya kita yang jadi pembeli yang dikorbankan guys gitu loh. Nah, aku bilang kalau soal titik, aku bilang, aku pernah kirim hadiah untuk teman aku di Jakarta, itu juga barangnya bermasalah dikirimnya. Kenapa? Mereka tuh tidak membaca perubahan alamat. Itu alamat di Jakarta gitu loh. Itu nggak bisa guys, balik lagi barangnya. Dibilang pengirim datanya tuh salah titik. Ya iya, karena kurir-kurir itu hanya melihat pada titik. Nah, padahal titik itu harusnya mereka cari sendiri. Kan sudah ada alamat, ya cari aja sendiri titiknya di mana. Karena kita sebagai pengirim kadang nggak tahu juga rumah teman kita tuh di sebelah mana titiknya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Dan waktu kita merubah alamat itu tidak ada kita harus merubah titik juga, nggak tahu menahu soal kayak gituan gitu loh. Jadi mereka ini literasinya memang rendah. Kenapa? Karena cuma memperhatikan titik pengiriman. Padahal harusnya baca dulu dong alamatnya di mana gitu loh. Memang alamat biasa aku di titik A. Nah, mereka kirimlah di titik A, padahal udah diganti alamatnya alamat yang lain, kan lucu gitu loh. Emang kurang ajar banget sih emang. Yang paling aku nggak bisa terima itu adalah attitude-nya ya, sikapnya ya yang sangat kurang ajar ya. Berani ngebentak-bentak gitu loh di rumah orang gitu ya. Berapa sih bayaran bapak tuh cuma 70.000 loh. Kami tuh hampir 1,8 juta ya.
Coba pikir, 1,8 juta barang itu. Anda dibayar cuma 70.000. Kok bisa orang yang 70.000 mengalahkan yang bayar 1,8 juta? Di mana letak keadilannya? Gitu loh. Nah, jadi menurut aku, kalau aku analisa, bapak ini punya mental miskin. Dia sangat ketakutan nggak dibayar. Padahal sistem itu kan ada. Bukti saya sudah kasihkan ke toko bahwa barang sudah diterima, itu sudah cukup kuat sebenarnya. Bahwa barang sudah sampai. Nggak mungkin Anda nggak dibayar gitu loh. Pasti udah dibayar. Dan jangan ngerugiin konsumen yang nggak ada salah apa-apa gitu loh. Aneh banget gitu loh. Ini menurut aku, gimana e-commerce atau online shopping di Indonesia itu bisa maju kalau banyak bikin trauma-trauma seperti ini, drama-drama seperti ini gitu loh. Lucu. Kalau di luar negeri itu orang udah kasih hadiah harusnya ke aku ya gitu, untuk minta maaf itu. Tokopedia itu harusnya kasih hadiah ke aku gitu loh, sebagai kompensasi ke apa ya, kerugian imaterial. Bayangin coba dipermalukan sama dia seperti itu. Itu kan kerugian yang tidak bisa dihargai dengan uang gitu loh. Ini cuma minta maaf doang di chat bantuan gitu loh. Minta maaf gue dengan kejadian ini. Udah cuma gitu doang. Saya bilang, maafnya gampang. Kasih sanksi dong ke kurirnya. Kasih hukuman dong ke kurirnya, dipecat kayak apa gimana gitu loh. Kurang ajar gitu loh. Emang kurang ajar banget tuh kurir, jahat, sadis banget mulutnya. Aku tuh berusaha ngomong baik-baik ya. Jadi kalau aku tuh tipe orangnya, kalau aku ngomong baik-baik dulu sama orang, lemah lembut aja dulu. Nah, kalau dia ngegas, gue ngegas juga, bisa gitu. Jangan salah Pak, saya ini orang mana gitu. Jangan lo salah pilih orang, dipikir lo gue cewek ya takut sama lo gitu ya. Kagak ada takutnya cewek satu ini gitu. Nah sekarang muka lo gue udah sebar kemana-mana, di YouTube, di Baksos Katisha, di TikTok, di Facebook, semua ada muka lo di mana-mana gitu. Dan itu udah yang nonton ratusan orang ya. Jadi bayangin coba, aku cuma dibalikin duit doang, nggak ada kompensasi. Misalnya tukang udah dibayar dalam waktu sehari, itu nggak ada ganti ruginya, nggak ada. Kita rugi, sebagai konsumen ini rugi. Jadi ini sudah masuk ke pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sudah ada pelanggaran di situ. Jangan dikira semua orang yang beli itu nggak ngerti hukum ya. Saya tuh orang yang ngerti hukum, saya baca semua Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahkan nih, for your information, saya pernah ya bikin laporan sebuah kargo terkenal di Indonesia, dan itu masuk undang-undang perlindungannya. Diproses tuh sama polisi, boncos dia, habis berapa juta itu, masuk dia, kalau nggak masuk penjara direkturnya waktu itu. Karena apa? Pasalnya itu masuk ke undang-undang perlindungan konsumennya masuk. Nah itu makanya jangan macam-macam sama orang yang ngerti hukum gitu loh. Hukum itu hanya berlaku bagi orang yang ngerti hukum. Kalau kamu nggak ngerti hukum, kamu nggak tahu celahnya di mana. Ini bisa dilaporin sama aku sebenarnya, si tukang kurir nganter ini. Ya banyak itu pasalnya, pengancaman ya kan, pengambilan dan penggelapan ngambil barang orang gitu kan, sikap tidak menyenangkan, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik karena dia marah-marah di depan orang lain yang aku nggak terima gitu loh. Seperti itu, seakan-akan diperlakukan aku nih orang yang nggak bayar gitu loh. Padahal udah beres semua, kami tuh tinggal nunggu barangnya aja. Tiba-tiba barangnya diambil coba sama kurirnya, dibawa lagi. Kurang ajar kan gitu loh. Jadi Tokopedia harusnya malu dengan sistem seperti ini. Jadi kalau tidak ada sanksi terhadap si kurir tersebut, berarti Anda tuh emang gak mau memajukan online shopping di Indonesia. Kenapa? Karena mulai dari sekarang saya tidak mau lagi belanja di Tokopedia. Anda sudah kehilangan satu pelanggan. Masih banyak tempat lain. Ada Shopee, ya kan, ada TikTok, bisa belanja di platform yang lain. Tapi ini membuat saya jadi apa ya, gendek abis gitu loh, trauma abis gitu loh. Ya, jadi saya bilang waktu itu ditulis di chat di bantuan itu, saya bilang kalau saya orangnya juga nekat, bisa saya adukan ke polisi, ini masuk ini pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Jadi jangan macam-macam. Nah, seperti itu. Jadi saya bilang nggak usah bela-belain si kurirnya lagi. Mau titik apa terserah, itu mah urusan internal kalian. Kita sebagai pembeli sudah bayar, sudah ganti alamat, sudah selesai. Kenapa gitu loh cari-cari pembelaan? Nggak bisa. Dia tetap salah, dari sisi manapun dia tetap salah. Pertama dari sikapnya yang brutal, kurang ajar ya, nggak sopan, nggak ada sopan-sopannya sama orang. Itu apakah mereka lupa pembeli adalah raja ya. Nah apalagi kalau pembelinya nggak ada salah, kan bodoh banget gitu loh bersikap seperti itu. Kalau orang yang gila bisa diaduin loh gitu, masuk ke bui, kamu masuk penjara nanti gitu loh. Jadi jangan macam-macam ya guys. Jadi sebagai konsumen kita punya hak untuk membela hak kita ya. Walaupun cuma penyelesaian cuma dibalikin duit, tapi saya tuh kesel banget soal yang kayak ginian.